Selamat pagi para pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat meresapi hingga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah Bulldog berlipstik. Diambil dari Matius 4 ayat 17 yang berkata demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. David McCasland pernah menuliskan sebuah renungan singkat dengan judul yang cukup menggelitik, yaitu Bulldog berlipstik. Rupanya judul renungan itu diambil dari sebuah kronik, yaitu kronik San Francisco. San Francisco Chronicle merupakan surat kabar harian yang didirikan pada tahun 1865 sebagai The Daily Dramatic Chronicle oleh Charles de Young dan Michael de Young. Koran ini berkembang bersama dengan perkembangan kota San Francisco. Kini San Francisco Chronicle merupakan surat kabar terbesar di California Utara. Berikut adalah cuplikan kronik San Francisco yang menginspirasi David McCasland dalam menuliskan salah satu renungannya. Dalam banyak organisasi, membuat perubahan bagaikan memoleskan lipstik pada anjing bulldog. Anda harus berusaha keras. Seringkali yang Anda dapatkan hanyalah noda lipstik dan seekor anjing bulldog yang marah. Demikian tulis Dave Murphy dalam San Francisco Chronicles, kronik San Francisco. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan yang sejati, entah dalam bisnis, gereja, keluarga, atau dalam diri kita sendiri, merupakan suatu yang sangat sulit dilakukan dan sukar dipahami. Saat kita merindukan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan, seringkali kita hanya dapat melakukan perubahan tambal sulam yang tidak menyelesaikan apapun, serta tidak memuaskan seorang pun. Kata bertobat digunakan Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Seorang ahli bahasa, W.E. Finn, mengartikan bertobat sebagai perubahan pikiran atau tujuan seseorang. Dalam Perjanjian Baru, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Yesus memulai pelayanannya kepada orang banyak dengan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Injil Matius pasal 4 ayat 17. Saat kita menyesal karena melakukan kesalahan atau karena tertangkap setelah berbuat salah, perasaan ini hanyalah sekedar kosmetik rohani. Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk hati kita yang terdalam dan membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan kita. Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, Dia mengadakan perubahan yang sejati, bukan sekedar perubahan tambal sulam. Kristus menghendaki pertobatan sejati, bukan bulldog berlipstik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami sadar benar bahwa kehidupan kami seringkali pertobatan yang tambal sulam. Ketika kami jatuh dalam dosa, ketika kami melakukan pelanggaran, kami datang kepadamu, kami mohon ampun. Namun setelah itu kami tetap melakukan hal yang sama. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah hari ini ketika firman-Mu menyapa kami dimampukan untuk sungguh-sungguh datang kepadamu, menyerahkan segala dosa dan kehidupan kami untuk dituntun, dipimpin dan dikuasai Tuhan. Sehingga pertobatan kami adalah pertobatan yang sejati. Berkati kami semua hari ini Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jatuh bangun iman kita
seringkali membuat kita berputus asa, menyerah, seolah-olah tidak ada lagi kemampuan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Namun hari ini kita diingatkan, pertobatan yang sesungguhnya ketika kita datang kepada Kristus, kita menyerahkan hidup untuk dipimpin, disertai, dan dikuasai olehnya. Dan pertobatan kita bukan pertobatan tambal sulam, tapi pertobatan yang sejati, pertobatan yang mengubah hati kita dan perilaku hidup kita. Pertobatan adalah langkah awal iman. Kesaksian hidup yang manis adalah langkah-langkah iman. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan, dan ini menjadi hari baru untuk kita menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus.